Oke, halo semua. Kali ini kita punya sesuatu yang barusan datang dan ini sangat menarik. Kali ini kita akan bahas satu produk yang sudah lama saya nantikan kehadirannya, yaitu DJI Mic Fresh. Barusan datang ini tadi siang. Kita langsung coba untuk unboxing hari ini dan mungkin kita sedikit testing hari ini. Oke, bisa dilihat ini bukanya dari bawah sini. Dalam sini kelihatan kosong. Kita buka dulu yang ini dan langsung kelihatan boxnya. Ini dah kosong, ini nggak ada apa-apa lagi. Yang putih ini kalau kita buka isinya dapat casing kosong langsung. Ada emblemnya DJI di sini. Nah, di sini kita dapat beberapa kabel Type C, kabel audio, dead cat-nya ini dapat 2 dead cat-nya, kitab-kitab beberapa. Sudah, berarti Type C-nya cuma satu aja ini. Terus ya, ini yang paling asik ini. DJI. Kita buka, lihat ini. Oke, langsung nongol apa ini, macam-macam ini. Baterainya masih bisa berapa jam, RX 15 jam, semuanya tercas dan kelihatan langsung LED-nya menyala, siap dipakai. Kita akan langsung coba. Kita buka dulu yang ini. Wow, kecil sekali ternyata ini. Ini tempat untuk sliding konektornya. Kita juga suruh langsung milih bahasanya di sini. Saya set aja langsung ke Inggris. Gimana caranya? Tuh gitu ya mungkin ya. Kalau geser-geser, oh touchscreen ternyata. Next, ngeset tanggal. Kita tanggalnya udah betul ya, tanggal 6 ya, betul ya ini. Oke, next, jamnya 14.35. Oh, beda 1 jam, harusnya 14.36 berarti. Oke, ini kita ganti jadi 14 ya. Next lagi DJI. Oke, dua-duanya masih off karena belum dibuka semua. Ini saya keluarkan satu dari boxnya. Yang kanan langsung keluar nyalanya hijau. Dan di sini langsung sudah aktif, ini kelihatan nih, langsung nyala. Ini ngikutin sama suara saya, ini hijau-hijaunya barnya itu, jadi nggak perlu diapa-apain lagi, udah langsung connect. Simple banget sih. Ini juga mekanismenya gimana nih, magnetnya gimana tempatnya. Kalau mau paling gampang sih langsung diginiin aja. Harusnya udah langsung clear. Kita lihat di sini seperti apa. Oke, nah bisa dengar semua ya, bagus, mantap. Kalau kita callin satu lagi, kita lihat. Nah, oh jadi 2 sekarang. Saya masukkan lagi, masih nyala dia, jadi masih aktif. Mungkin kalau ditutup baru dia nggak aktif. Saya tutup boxnya juga masih aktif. Langsung jadi satu lagi. Berarti ini yang satu unit ini sudah mati. Ini kalau saya buka casingnya, nah langsung jadi 2 lagi karena yang satu ini langsung aktif juga. Kita di boxnya ini selain dapat satu transmitter lagi, kita juga masih dapat satu Type C adapter. Kemudian kita juga dapat satu lagi Lightning adapter untuk iOS ya. Udah praktis banget, nggak ada apa-apa lagi. Di sini di belakang cuma ada Type C untuk charging semuanya. Jadi di casing ini ada baterainya. Kalau kita masukkan transmitternya maupun receivernya ke sini, otomatis akan dicas oleh si casingnya ini. Praktis, nggak ribet, nggak macem-macem. Ini kalau kita mau pakai ke kamera yang colokannya audio ini, kita tinggal masukkan ke out di sini ya. Masukkan out di sini. Nah, kita coba switching langsung. Oke, kita cek. Ya, betul, sudah masuk di sini. Mikrofon lama udah nggak aktif lagi, saya matikan aja. Oke, kadang-kadang agak clipping sedikit. Ini kita juga di atas langsung ditanyain mau mono atau mau LR, left right ya. Saya pilih mono aja. Cuman ini kerasa banget, ini kadang-kadang clipping kalau saya ngomongnya agak keras. Kita coba yang satunya. Halo, halo. Oh, ini kalau mono, dua-duanya jadi satu sinyal. Ini mono sama safety, ini mono sama safety, ini stereo. Nah, ini sekarang stereo. Nah, ini sekarang di kiri, kanan aja. Oke, mono dengan safety dan stereo. Ya, pastinya kita lebih milih stereo ya nantinya, karena satu untuk dipakai orang lain. Jadi kita bisa membedakan audionya mana yang lebih dominan ya antara channel kiri dan kanan. Sehingga kalau butuh edit kita bisa edit juga. Nah, supaya nggak terlalu clipping, kali ini saya taruh mikrofonnya di agak ke bawah sedikit di sebelah sini. Tadinya di sini, sekarang agak ke bawah sedikit di sini. Kita kelihatan lampu hijaunya, kelihatan sedikit. Dan saya mengubah modenya sekarang dari tadi stereo LR jadi mono, yang otomatis akan menaruh 2 suara dari mic ini
langsung ke channel L dan R supaya kita nggak usah repot-repot editing lagi. Nah, kenapa kok saya milih DJI mic ini ya? Dari pilihannya banyak seperti Rode Wireless Mic, kemudian ada juga yang beken juga itu Saramonic Blink, yang harganya bahkan separuhnya DJI mic ini. Kalau dipikir-pikir mahal ya, sekitar 5,5 jutaan ya ini. Tapi kita harus ingat juga bahwa di DJI mic ini kedua transmitternya juga berfungsi sebagai perekam mandiri. Yang intinya kalau kita butuh-butuh lah, itu bisa kita pakai hanya transmitternya aja, langsung kita pencet nyalain, pencet tombol record, kita bisa rekam apapun tanpa harus repot nyeting-nyeting segala macam. Ini mungkin berguna saat saya pakai semacam kamera kecil ya, kamera 360 saya, Insta360 Go2 yang tidak punya colokan mic input. Kita tinggal ambil aja satu transmitter, nyalain record, kita langsung bisa bikin konten, nanti kita sinkronisasi suara dan videonya di saat editing. Menurut saya ini praktis banget daripada kita bawa-bawa seperti saya punya Zoom H1N ini yang besar, pasti saya males bawa-bawanya. Saya juga sempat punya Sony apa ya, TX600 atau 650 itu yang seperti bolpen kecil itu, yang tapi ukurannya bagus. Ujung-ujungnya juga nanti ribet, mesti ingat bawa itu, mesti ingat nyalain rekamnya segala macam. Sama sih, ini juga sama, cuma maksudnya harus bawa-bawa banyak. Sedangkan kalau saya memang mau bikin konten, saya pasti akan tinggal bawa ini dan saya sudah siap untuk apapun, termasuk bisa untuk merekam suara 2 orang sekaligus. Nah, saya juga mikir nanti ke depannya, saya suka main gitar ya. Jadi saya akan pakai ini, jadi kita bisa dengan mudah clipping ini untuk merekam suara gitar. Jadi kita copot magnetnya. Jadi di sini ada magnetnya ini, kita tinggal copot aja. Nah, ini bisa ditaruh di belakang gitar, ditempel, dan katanya sih bisa untuk rekam suara gitar dengan bagus. Saya juga mungkin bahkan akan get rid atau tidak pakai lagi apa ini, Rode NT USB mini saya ini yang sudah menemani saya beberapa bulan ya. Saya selama ini rekaman, zoom segala macam pakai ini juga. Kedepannya karena si DJI mic ini ya, DJI mic ini dia support Type C. Intinya bisa langsung masuk ke Type C-nya Mac mini saya untuk langsung jadi audio input ya. Kalau mau pakai untuk iPhone juga bisa, untuk Android juga bisa. Dan kalau misalnya seperti Mac mini ini juga support audio input. Jadi menurut saya sih solusi ini sangat praktis sekali. Serba bisa, serba fleksibel, nggak ada kompromi sama sekali. Karena semua kebutuhan saya sudah otomatis tercover hanya dengan membawa satu box seperti ini. Termasuk kalau seandainya nanti seperti anak saya ada acara presentasi di sekolah ya, kita tinggal klip ini di bajunya dia atau di temannya kalau presentasinya 2 orang. Dan langsung kita bisa sambungkan ini ke pengarah suara lewat audio kabelnya. Praktis sekali daripada mereka selama ini pakai mikrofon besar yang feedback dan segala macam, atau minimal seandainya sekolah sudah menyediakan mikrofon sendiri yang feedback banget, kita tinggal klip aja ini di masing-masing anak, rekam mandiri mungkin, atau nggak usah pakai kamera karena kamera kan nanti on off ya. Yang pasti rekam semua di sini secara mandiri dan kita bisa pakai audionya nanti untuk waktu editing videonya. Jadi menurut saya ini solusi yang sangat fleksibel sekali. Support juga untuk baik kamera saya Sony ZV-1 ini yang punya audio input, maupun kamera 360 saya nggak punya audio input atau harus beli adapter yang relatif mahal. Kita tinggal sync aja nanti di post waktu editing. Mudah sekali, saya pakai Final Cut Pro X, itu gampang sekali untuk sync audio ke video. Jadi saya rasa ini solusi yang sangat ideal buat saya. Memang harganya mahal, tapi daripada saya beli yang setengah-setengah, akhirnya nanti malah repot ke belakangan dan mungkin masih tetap pingin si DJI mic ini, ya adalah kita nabung sedikit, kita beli DJI mic ini dan done, selesai, kita punya the ultimate solution untuk audio recording untuk bikin konten. Berkali-kali mikir beli enggak, akhirnya saya punya kesempatan, saya lagi impor barang, saya tanya ke eksportirnya di Cina apakah boleh dibeliin mic ini terus dikirimkan sekalian ke saya, dan dia mau. Jadi kebetulan sekali saya bisa dapat 1 unit aja. Saya harap di produk-produk DJI berikutnya semoga mereka sudah support mic ini secara internal, jadi saya nggak perlu bawa receivernya. Atau mungkin mereka mulai seperti di DJI Action 2, itu mereka sudah support mic USB Type-C, jadi tinggal kita colok aja. Receivernya ini super ringan, jadi hampir nggak kerasa apa-apa. Itu kecil sekali dan ringan sekali, jadi kita benar-benar bisa langsung masukin ke HP atau ke DJI Action, atau moga-moga nanti Pocket 3 atau whatever next ya, saya nggak tahu. Saya ngefans banget sama produk-produk DJI yang lainnya, termasuk juga Insta360, walaupun saya agak kecewa berat waktu Insta360 ngeluarin webcam gitu loh.
webcam yang mahalnya luar biasa, fungsinya juga cuman gitu-gitu aja. Sayang lah, mendingan investasinya saya sih paham sih mereka mungkin mau ikut mengendarai gelombang WFH atau work from home ini, di mana orang-orang pengen punya webcam yang mumpuni gitu ya. Cuman akhirnya mereka mengorbankan identitas brand mereka sendiri dan mengeluarkan sesuatu yang menurut saya kurang berguna dan nggak ada plusnya gitulah dibandingkan produk lainnya. Gimbal juga kita sudah punya dari DJI Pocket, Vimy Palm dan lain-lainnya. Nah, kalau webcam gitu aja siapa yang butuh sih? Oke, sedikit tren dari saya mengenai Insta360 karena saya udah ngarep ya waktu mereka mau launching produk baru itu. Ternyata setelah keluar cuma gitu-gitu aja. Kita akan sedikit membandingkan perbedaan suara. Ini jaraknya saya ke kamera Sony ZV-1 ini paling cuman sekitar ini persis jadi saya menyentuh bodi kamera ini, jadi benar-benar dekat. Kita bandingkan perbedaan kualitas suara sedekat ini dengan CV1 yang memang punya audio yang sangat mumpuni ya, dibandingkan DJI Mic. Tapi nanti begitu saya menjauh, tentunya kalian semua sudah tahu kualitasnya pasti akan beda jauh. Kalau saya lagi jalan kemana, menjauh atau apapun itu, tentu saja ini mic ini karena selalu dekat dengan mulut saya, pasti hasilnya jauh lebih bagus. Ini coba saya copot kabel mikrofonnya. Oke, kali ini kita merekam menggunakan mic internal dari Sony CV1 dengan jarak yang sama antara saya dengan kamera. Tentu saja ini masih optimal sekali ya, karena memang persis di belakang ada tembok, jadi suara saya akan mantul lagi masuk ke dalam mikrofonnya Sony CV1, dan saya rasa pasti hasilnya juga masih bagus. Cuman nanti kalau saya geser-geser ke sana pasti akan beda jauh. Nah, untuk yang tadi di awal-awal saya menggunakan Takstar SGC 598. Saya sudah punya kira-kira beberapa tahun ini, dan ini memang mantep lah, reliable banget, baterainya juga nggak habis-habis. Kadang-kadang saya lupa offin juga masih tetap nyala ini selama setengah hari, 1 harian gitu, kuat ya. Tapi yang nggak enaknya ini mesti jangan lupa bawa baterai cadangan terus karena sering lupa matiin. Lebih enak solusi yang kalau dicolokin langsung bisa nyala sendiri, jadi begitu dilepas otomatis pasti mati. Saya balik lagi ke mikrofon ini aja biar lebih bagus. Oke, ini Takstar SGC 598 ini bagus kualitasnya, harganya nggak terlalu mahal. Saya lupa sih waktu itu mungkin berapa, 300-an ribu lah, nggak semahal teman-temannya dia seperti Rode Video Micro atau apapun itulah ya. Dan dia kita sudah coba, bahkan salah satu konten kita yang dilihat 7 juta view itu menggunakan ini untuk audionya, jadi udah dijamin lah bagus lah ini. Saya juga sempat lihat ternyata di DP Review expertnya kamera itu juga saya sempat lihat mereka pakai Takstar ini, jadi saya rasa nggak salah belilah. Cuman tetap aja problemnya kalau kita mau 2 orang atau agak jauh sedikit dari kamera, pasti kualitasnya akan ngedrop ya, dibandingkan kalau mic-nya ikut dengan kita terus menggunakan wireless, maupun seandainya wireless ada gangguan juga nge-backup dengan auto recording di dalam mic-nya ini sendiri. Masih banyak yang perlu saya pelajari dari DJI Mic ini, apakah dia kalau modus biasa gini otomatis recording internal juga atau harus kita trigger. Moga-moga sih otomatis ya. Kalau nggak otomatis dan bisa disetting, tentu saya akan langsung nyalain. Nggak masalah, kita burn sedikit dari memorinya dia di dalam, tapi manfaatnya saya rasa jauh lebih besar seandainya ada gangguan di sistem wireless, mungkin pesawat terbang atau wifi atau apapun itulah yang menyebabkan kualitas suara kita bisa ngedrop. Cukup segitu, dan saya rasa untuk ini saya nggak akan menggunakan live mic-nya ya, karena ribet lagi. Jadi saya pengen yang praktis-praktis saja. Jadi pastinya dengan magnet yang selalu on gini, satu box ini udah mencakup semuanya, nggak perlu copot-copot, nggak perlu apa-apa lagi, cukup ini aja, bahkan bisa ngecas. Ya, solusi yang sangat ideal sekali ya. Seperti saya bilang, ini the ultimate sound recording solutions untuk YouTuber seperti kita ini. Oke, demikian review singkat dari saya. Bukan review sih, ini cuma unboxing dan sedikit kenapa kok akhirnya saya memutuskan membeli DJI Mic ini dengan harga yang lumayan ini. Dan semoga ini berguna untuk konten-konten kita selanjutnya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Ciao!